Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan salah satu aplikasi yaitu mengenai sistem pengajuan layanan surat desa, di mana pada studi kasus kali ini yaitu di Desa Teluk Kapuas. Nah, sebenarnya aplikasi ini tuh merupakan lanjutan dari website atau sistem pencatatan data penduduk desa. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton videonya, silahkan ditonton terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita akan coba login dulu sebagai admin ya. Ini adalah tampilan awal aplikasinya, yaitu dashboard di bagian admin. Nah, di mana layanan surat desa di sini sebenarnya untuk alurnya itu nanti penduduk desa bisa memilih surat yang akan diajukan. Setelah itu nanti akan direview oleh kepala desa, divalidasi. Jika sudah sesuai, maka nanti penduduk bisa mendownload suratnya ya. Nah, di sini untuk tampilan adminnya ada beberapa menu ya. Ada master surat, lalu ada template surat, pengajuan surat, data user, dan juga pengaturan. Nah, di sini di bagian master surat ada kop surat ya. Nah, kop surat di sini untuk bentuknya seperti ini, jadi bisa diubah ya di bagian baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, sama baris keempat untuk alamatnya. Itu untuk logo. Lalu ada bagian tanda tangan, di mana untuk tanda tangan di sini ada NIPD sama nama kepala desa ya. Nah, jadi untuk tanda tangan di sini nanti itu akan menggunakan QR code. Setelah itu ada bagian template surat. Nah, di mana di bagian template surat kalian itu bisa menambahkan data. Nanti di sini tuh akan di-generate secara otomatis ya. Misalkan nama suratnya apa? Misalkan surat keterangan tidak mampu. Untuk judulnya juga sama ya, misalnya seperti ini. Lalu keterangan surat itu, misalkan surat keterangan tidak mampu ditujukan buat apa. Setelah itu ada bagian isi suratnya, di mana di isi surat di sini kalian bisa mengisi hal apa saja yang ada di isi surat. Setelah itu bisa ditambahkan juga data penduduknya. Jadi bisa dipilih nomor kakak, alamat, RT RW, dan yang lain sebagainya ya. Sehingga nanti itu akan terisi secara otomatis untuk variabelnya. Lalu ada persyaratan atau catatan surat, misalkan harus mengumpulkan file PDF, KTP, ataupun KK ya, ataupun surat-surat yang lain. Setelah itu di sini ada statusnya, ada draft, tidak aktif, sama aktif. Jika statusnya draft, itu nanti bisa dilanjutkan kembali untuk pengerjaan template suratnya. Kalau tidak aktif, itu nanti di bagian dashboard penduduk tidak akan ditampilkan. Sedangkan kalau aktif, itu nanti akan ditampilkan ya. Nah, di sini kita akan coba lihat yang sudah jadi, misalkan surat keterangan umum ya. Di bagian edit, nah nanti itu tampilannya akan seperti ini. Jadi ada surat keterangan umum, judul suratnya, keterangannya, lalu di sini ada bagian isinya ya, yang bertanda tangan di bawah ini, bla bla bla, dan selanjutnya. Lalu di sini ada nama, sehingga nanti bisa dilihat previewnya di sebelah sini. Nah, kurang lebih nanti tampilan suratnya itu seperti ini. Nah, di sini juga ada yang bagian tidak aktif karena belum selesai gitu, atau dibuat jadi draft juga bisa. Setelah itu di bagian pengajuan surat nanti itu admin juga bisa melihat ya siapa aja yang sudah melakukan pengajuan surat dan statusnya itu bagaimana. Di sini di data user ada admin dan juga kepala desa ya, yang nanti itu akan memvalidasi mengenai suratnya. Lalu ada menu pengaturan, di sini hanya sederhana aja, yaitu profile dan juga ubah password. Kita akan coba login dulu sebagai user ya. Nah, di mana di bagian data user di sini yang dimasukkan itu NIK sama tanggal lahir. Di mana NIK dan tanggal lahir di sini yang diambil dari sistem pencatatan data penduduk desa ya. Jadi di sini saya akan coba login dulu sebagai penduduknya.
Baik, jadi di sini saya sudah login ke dashboard penduduk ya. Jadi nanti kalau sudah masuk akan ditampilkan dashboard seperti ini di tampilan awalnya. Lalu ada bagian jumlah pengajuan surat, menunggu proses, surat disetujui dan juga surat ditolak ya. Nah, di sampingnya ada menu pengajuan surat dan juga lihat data ya. Nah, di sini kita akan coba lihat di bagian list suratnya. Tadi di bagian admin sudah dibuat template suratnya, yaitu surat keterangan umum ya, yang berisi surat pengantar atau keterangan yang dibutuhkan masyarakat untuk mengajukan pelayanan. Dan statusnya itu di bagian admin dibuat aktif ya, jadi yang tampil itu hanya ini saja. Nah, setelah itu jika penduduk ingin mengajukan pembuatan surat keterangan umum, nanti di bawahnya juga ada surat-surat yang lain ya, kalau di bagian adminnya itu ditambahkan. Jadi penduduk tinggal buat pengajuan aja di sini. Nah, nanti data pengajuannya itu akan muncul di sini ya, dimulai dari NIK, nama, dan juga tanggal lahir. Nah, di sini juga bisa dilihat bagian data lengkapnya. Lalu ada upload persyaratan PDF gitu. Misalkan di sini persyaratan surat, tambahkan keperluan pada kolom keterangan atau misalkan kosongkan jika tidak ada persyaratan berarti nggak usah gitu. Misalkan di sini keterangannya buat apa? Misal saya coba isi dengan tes aja dulu ya. Setelah itu klik aja buat pengajuan. Nanti akan ada pop up dulu. Apakah data yang kamu isi ini sudah benar? Setelah data disimpan, data tidak dapat diubah kembali ya. Akan ya, data sudah benar. Nah, nanti akan muncul sukses satu data pengajuan surat berhasil disimpan. Di mana untuk statusnya itu menunggu proses, lalu di sini ada waktu inputnya ya. Bisa dilihat juga di bagian detailnya. Nah, kita akan coba validasi dengan role-nya itu kepala desa ya. Baik, jadi di sini saya sudah masuk ke dashboard bagian kepala desa, di mana di sini tampil jumlah pengajuan surat, menunggu proses, surat disetujui, sama surat ditolak ya. Karena tadi saya coba mengajukan satu, lalu ada pengajuan suratnya satu, menunggu prosesnya satu. Ya, di mana di sini untuk menunya juga hanya tiga, ada dashboard, pengajuan surat, dan juga pengaturan. Nah, di bagian pengajuan surat, di sini kita bisa lihat di bagian detailnya. Kepala desa bisa melihat data pengajuan, lalu di bagian data suratnya ya. Nah, misalkan di sini ada approval suratnya, setujui dan tinjau atau tolak. Misalkan di sini saya klik setujui dan tinjau. Nah, nanti itu akan muncul data suratnya dan untuk data penduduknya juga udah langsung otomatis ke isi ya di bagian sininya. Nah, untuk nomor suratnya itu tinggal diisi saja. Nah, di sini juga bisa masih ada yang bisa diinput manual gitu. Misalkan dari umur, keperluan, golongan darah sama apa. Lalu ada masa berlaku suratnya. Kan masa berlakunya itu sampai 5 atau sampai tanggal 31. Setelah itu simpan dan setujui. Nah, nanti statusnya itu akan berubah menjadi disetujui ya. Kita akan coba login lagi sebagai penduduk ya. Oke, di sini saya sudah masuk lagi ke dashboard penduduk, lalu ada surat disetujui. Kita coba lihat di bagian detail, maka penduduk sudah bisa mendownload file suratnya ya. Nah, jadi ini adalah hasil PDF surat yang sudah disetujui ya. Lalu ada nama, tempat tanggal lahir, umur, KTP, sama kakak. Nah, lalu di sini untuk tanda tangannya menggunakan QR code ya, yang nanti itu bisa di-scan untuk mengecek validasi suratnya. Baik, mungkin cukup segitu aja mengenai demo sistem pengajuan layanan surat desa. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan aplikasi ini atau ada yang mau di custom lagi, silahkan baca aja di bagian deskripsi ya.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.